Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya bagi adik-adik dan para pencari ilmu khususnya yang terus stay tune terus di channel kita di sini untuk menambah khasanah keilmuan insyaallah. Baik, kali ini kita coba melanjutkan ya diskusi. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan materi sosiologi hukum. Dalam pertemuan kedua kali ini kita coba ini ya melanjutkan membedah bagaimana mazhab atau aliran-aliran yang muncul dalam sosiologi hukum ini gitu ya setelah tumbuh dan berkembangnya ilmu sosiologi gitu ya, saat kemudian filsafat hukum itu muncul juga mempengaruhinya gitu ya. Next, kita akan coba lihat sini. Yang pertama itu ada aliran positivisme, itu ya, aliran positivisme. Siapa tokohnya gitu ya? Aliran positivisme ini tokohnya yaitu John Austin dan Hans Kelsen gitu ya. Dalam pure teori juga kita bisa kenal nantinya gitu ya. Hans Kelsen berdua seperti apa. Jadi di sini memang konsep dasar aliran ini yaitu yang pertama, hukum itu adalah perintah daripada penguasa. Saat kemudian kita katakan hukum itu adalah perintah dari penguasa, maka hukum itu biasanya sifatnya satu arah, penguasa kepada masyarakat, gitu ya. Mau masyarakatnya paham atau tidak paham, saat kemudian itu sudah diatur, ya udah berlaku, masyarakat jalankan, gitu ya. Bisa dipahami ya. Dari sini kita bisa kenal yang lahir dari konsep positivisme itu ya peraturan perundang-undangan gitu ya. Dalam konsep berkehidupan di Eropa kontinental, sistem hukum Eropa kontinental, hal ini sangat kental gitu ya. Nanti coba cari apa itu Eropa kontinental, cari ya, silakan dicari, asal semuanya dijelaskan kan gitu. Jadi saat kemudian di negara-negara yang menganut asas sistem hukum itu Eropa kontinental, maka menjadi suatu hal yang lumrah aliran positivisme hukum ini muncul. Setiap aturan itu wajib bentuknya tertulis. Ini kenapa muncul aliran positivisme nih Pak? Kan gitu ya. Kenapa muncul? Sejatinya manusia hidup bersama, seperti disampaikan oleh Aristoteles gitu ya, yang mengatakan bahwa memang manusia itu adalah makhluk sosial. Kita akan berinteraksi, kita akan selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu dari hasil interaksi tersebut kan tidak semuanya berakhir baik, namun seringkali ada hambatan-hambatan atau kemudian ditemui permasalahan-permasalahan dalam perjalanannya. Maka dalam aspek yang pertama, person to person gitu ya, dibuat dalam konsep aturan yang tidak tertulis, hanya kesepakatan by lisan. Di sini menjadi suatu hal yang kemudian pembelajaran gitu ya bagi masyarakat pada masa itu untuk bagaimana membuat sistem hukum itu dibakukan dalam sistem pemerintahan, undang-undang gitu ya. Dari dalam pemerintahan lahirlah undang-undang, atau kerajaan lahirlah juga peraturan raja gitu ya. Itu konsepnya dasarnya. Dan juga mungkin dalam beberapa literatur saya bisa baca akibat daripada kesewenangan kesewenang-wenangan daripada hakim pemutus keputusan atau raja pada masa itu yang juga bertindak sebagai hakim, maka di sini perlu adanya hukum yang sifatnya tertulis agar ada pakemnya gitu ya, agar ada standarnya, agar ada kepastian bagi orang jika melakukan suatu hal sanksinya ini jelas gitu ya. Mencuri hukuman sekian, membunuh hukuman sekian, ada panduan yang jelas, jadi tidak berbeda-beda, dinamis hasil ininya kan gitu ya. Itu menjadi kepastian, ingin dikejar ke arah sana, maka lahirlah aliran positivisme hukum gitu ya. Kemudian konsep dasar aliran ini selanjutnya, hukum itu terpisah dari nilai moral. Ya, hukum itu terpisah dari nilai moral. Kenapa? Karena hukum itu harusnya murni. Dalam pure teori Hans Kelsen itu mengatakan bahwa hukum itu harus murni gitu ya, tanpa ada anasir-anasir kepentingan lain, baik itu moralitas, agama gitu ya, kelompok. Maka dalam hal ini yang dimaknai aliran positivisme hukum ini
Hukum itu ya dia objektif, dia merasa hukum itu adalah objektif, jadi tidak boleh bercampur dengan nilai. Padahal kalau kita lihat ya nggak mungkin objektif kan gitu, karena buatan manusia atau buatan raja atau buatan DPR dan sekian ratus orang kan gitu, otomatis tidak objektif. Nah, itu ya pasti ya pemikiran orang itu kan gitu. Selama masih ada alasan dasar ini, berarti tidak ada yang objektif kan gitu. Tapi ini menjadi pemahaman daripada konsep dasar dari aliran positivisme hukum. Selanjutnya, kepastian hukum sebagai tujuan utama dari hukum ini. Ya, pasti. Itu menjadi tujuan, kepastiannya. Kenapa dibilang kepastian itu menjadi tujuan? Sebab dia ada secara tertulis, bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dirasakan, dan bisa langsung kita mengetahui secara tertulis hukum itu apa. Kan gitu. Saat kemudian kita ketahui, maka ya kita dalam berinteraksi dengan hukum cukup dari situ. Maka pasti tidak akan ada perubahan selama hukum itu belum berubah. Itu dia, tujuan utamanya itu adalah kepastian hukum, agar hukum itu tidak berubah-ubah. Selanjutnya kita lihat aliran utilitarianisme. Apa nih aliran utilitarianisme gitu ya? Beberapa orang mengatakan aliran ini aliran inilah ya, yang mana masyarakat itu menjadi dominan gitu ya. Kalau tadi pemerintah ya positivisme, kok ini masyarakat lumayan dominan gitu, yang banyak dominan gitu, yang banyak. Tokoh-tokohnya siapa ya? Tokohnya ada Jeremy Bentham, tokoh ya utilitarianisme, kemudian John Stuart Mill, kemudian Rudolf von Zering gitu ya. Ini menjadi para ahli yang kemudian mengusung pemikiran ini. Lalu kita lihat bagaimana sih sebenarnya konsep aliran atau konsep dasar aliran ini berpikir, ya mendudukkannya. Secara namanya utilitarianisme ini, kata dasarnya itu adalah utility. Utility ini kan bermakna sebenarnya satu jumlah manfaat, gitu ya. Maka bisa diidentifikasi bahwa aliran ini mendasarkan manfaat sebagai tujuan daripada hukum. Kalau tadi kepastian, positivisme itu kepastian hukum. Kalau utilitarianisme ini manfaat sebagai tujuan hukum. Maka dilihat hukum itu bermanfaat nggak? Hukum itu hadir menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak? Atau hukum itu hadir atas arogansi pimpinan, kan gitu ya, atau pemerintah. Nah, ini menjadi suatu pertimbangan. Konsep dasar aliran ini yang pertama itu adalah tujuan hukum. Manfaat untuk mayoritas. Manfaat terbesar itulah tujuannya. Maka biasanya ini dikaitkan dengan jumlah, gitu ya. Semakin besar, sebesar-besar kemanfaatan yang dapat diterima, itu menjadi tujuan hukumnya. Saat kemudian itu menjadi tujuan hukumnya, mana yang kemudian ukuran banyaknya itu? Mayoritasnya. Biasanya mayoritasnya itu bisa dilihat dari konsep ya masyarakatnya. Mana yang dibutuhkan masyarakat, gitu ya. Atau pejabat politiknya mana yang paling besar kan gitu, paling besar koalisinya atau kepentingannya, kebutuhan atas itu. Itu menjadi suatu konsep yang kemudian menjadi konsep dasar aliran utilitarianisme. Selanjutnya ukuran baik buruk gitu ya. Yang kedua nih, ukuran baik buruk atau adanya kebahagiaan atau tidak. Ya ini masih berkutat di masalah manfaat tadi ya, gitu ya, manfaat hukum itu. Ya kalau hukum itu efektif dan bermanfaat, pastilah masyarakatnya bahagia. Pastilah masyarakat yang menerima kebaikan. Tapi saat kemudian hukum itu lahir, tapi kemudian menimbulkan permasalahan, gejolak besar di mana-mana terjadi, itu menjadi suatu koreksi. Hari ini Anda bisa lihat contoh ya, silakan lihat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang hari ini orang masyarakat heboh gitu ya. Masyarakat heboh, pemerintah mengeluarkan aturan ini. Apakah silakan nanti Anda tambahkan nanti ya, bagaimana perspektif Anda terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja? Apakah telah terpenuhi konsep daripada utilitas atau utilitarianisme ini? Silakan dijawab, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hukum dibuat atas dasar kesadaran sepenuhnya. Ya,
Kenapa dikatakan hukum itu dibuat atas dasar kesadaran sepenuhnya? Dalam konsep dasar ini, masyarakat sebagai pihak ya, yang kemudian sangat berhubungan erat kaitannya dengan hukum itu sendiri, itu menjadi suatu ide dasar yang disampaikan kepada ya bisa pemerintah atau pengambil kebijakan untuk kita sama-sama merasa ini penting, ada pengaturan ini. Kenapa? Karena manfaatnya ini. Gitu jelas gitu ya. Kenapa kita perlu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? Karena ternyata korupsi hari ini sangat besar, sangat ramai gitu, sangat dilakukan masif oleh pejabat negara. Maka kita perlu undang-undang tindak pidana korupsi. Kita butuh KPK nggak? Kita bentuk KPK ini fungsinya untuk apa? Bermanfaat nggak? Itu dia. Itu menjadi rentetan daripada kebutuhan pengaturannya. Maka saat kemudian hukum berpijak kepada manfaat, ini sebenarnya baik gitu ya. Nggak salah. Positivisme salah nggak? Nggak salah juga. Jika kemudian memang dilakukan dengan atas dasar niat yang benar atau baik, gitu ya. Jangan ngasal kan gitu. Oke, selanjutnya kita lihat mazhab sejarah. Sedikit mungkin mazhab sejarah ini konsep dasarnya itu memang sebelum kita bicara dia dasarnya seperti apa, sedikit kita ulas latar belakang. Ya memang sejarah ini penting ya untuk perkembangan hukum itu sendiri. Yang pertama memang reaksi ya. Ini melihat reaksi terhadap hukum alam dan hukum positif ini menimbulkan semangat masyarakat untuk kembali gimana caranya menimbulkan atau mengangkat kembali sejarah kan gitu. Karena ternyata hukum positif misal dilahirkan pada masa itu tidak sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Karena mungkin tidak sesuai dengan sejarahnya, kan gitu. Selanjutnya pengaruh ajaran Montesquieu, jiwa bangsa dan dengan hukumnya, dan itu menjadi salah satu ini ya reaksi daripada mazhab sejarah ini lahir. Selanjutnya semangat nasionalisme ya, ingin membangkitkan bagaimana jiwa bangsa itu dibangkitkan kembali. Karena bisa jadi ya dalam konsep hukum yang ada hari ini, contohnya ini positivisme Indonesia hari ini, kita masih menggunakan KUHP Belanda yang mana itu memang dalam penerapannya di Indonesia tentu masih pro dan kontra, ibaratnya pasti akan menimbulkan kekurangan, ya tentu, karena memang itu bukan jiwa bangsa, misal kita katakan seperti itu gitu ya. Lalu muncul RUU KUHP hari ini, ya itu juga tidak mudah kan ternyata kan gitu, ternyata itu juga pro kontra. Tidak semua orang bersepakat juga untuk itu, tapi setidaknya ini membangkitkan semangat nasionalisme kita. Kita butuh produk dalam negeri kan gitu ya, sama seperti promosinya Mas Pion gitu. Jadi cintailah produk Indonesia gitu. Jadi sama, kita sebenarnya sejatinya tetap harus menggali, karena proses pembentukan hukum itu sendiri tidak sebentar. Dia perlu ada ya proses-proses. Kalau hari ini RUU Cipta Kerja itu dikomplain oleh buruh, dikomplain oleh masyarakat, mahasiswa, ya ini bisa jadi suatu proses penyempurnaan hukum. Karena hukum itu ya pasti tidak semata-mata tadi tuh memang apakah kemudian lahirnya wajib atas kemanfaatannya. Ya kalau dilihat ada nggak manfaatnya cipta lapangan kerja? Ada. Jadi jangan semata-mata kita menilai dari ini ya seponggol kesalahan atau kekurangannya, karena pasti produk manusia pasti ada kesalahan atau kekurangan itu ya. Maka luar biasa sekali ini mazhab sejarah ini mungkin menjadi latar belakang ya gimana kita membangkitkan nasionalisme ini. Maka konsepnya kita lihat sekarang, konsep dasar dalam mazhab sejarah ini bagaimana ya. Dalam konsep sejarah ini yang difahami ya itu adalah yang pertama, inginnya itu hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sama seperti konsepnya mungkin ya ini ya, ingin bagaimana hukum yang hidup di masyarakat itu kemudian menjadi bagian daripada hukum itu nantinya, gitu ya. Saat kemudian hukum yang hidup di dalam masyarakat itu menjadi bagian daripada hukum yang semestinya, ini sebenarnya kan ya bisa dilihat seperti konsep restoratif sekarang gitu ya. Pendekatannya sih masyarakat gitu ya. Tidak lagi aspek hukum nasional yang dikedepankan, tapi bagaimana
pendekatan bagaimana masyarakat menyikapi hukum, menyikapi permasalahan itu menjadi salah satu solusi untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, isi hukum itu ditentukan dari pergaulan manusia dari masa ke masa. Ya, tapi kan tentu berbeda itu ya. Maka bisa jadi pergerakan hukum itu sangat cepat, dinamis. Kenapa? Karena hari ini manusia juga pergerakan sangat cepat. Apalagi didorong dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, gitu ya. Maka otomatis hukum itu nanti kalau seperti ini mazhab sejarah itu memang sangat sangat kental sekali, maka pergerakan hukum itu akan sangat cepat. Karena dia akan belajar dari masa ke masa. Setiap masa berbeda, maka berbeda konsekuensinya. Di saat berbeda konsekuensinya, dia akan berpikir lagi. Dia akan menambahkan hal yang baru, dia akan coba mengkombinasikan itu terus di masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Selanjutnya, undang-undang tidak berlaku universal. Ini konsep pemikirannya. Ya, mungkin di sini juga menjadi penolak ya dalam perspektif positivisme hukum tadi, bahwa konsep hukum itu harusnya uni gitu ya, satu peraturan berlaku secara menyeluruh, karena dari konsepnya dari atasan, dari negara, pemerintah kepada masyarakat. Tapi dalam konsep mazhab sejarah ini, perspektifnya atau konsep dasar mereka itu bagaimana mendudukkan hukum ya sebenarnya berlaku secara teritori. Mengapa? Karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik masing-masing berbeda, maka penyelesaiannya bisa jadi berbeda. Lalu Indonesia nerapin nggak Pak hal yang kayak gini? Kok di Aceh ada hukum konun namanya gitu ya, lalu ada penghukumannya dengan mencambuk gitu ya, lalu kok bisa Pak perda, kan sekelas perda gitu ya, konunnya sekelas perda tapi memberikan sanksi berupa sanksi seperti sanksi pidana penghukumannya kan gitu. Benar nggak Pak dalam konsep bertatanegara? Itu kita kaji dalam konsep tata negara. Tapi dalam konsep berkehidupan kebangsaan, Indonesia ini dibilang satu aliran positivisme belum tentu. Kita belum tentu semuanya maksudnya gitu ya. Kita positivis iya, ditanya kita sejarah iya juga, ditanya kita utilitarianisme iya juga. Jadi memang campur-campur gitu ya. Jadi nggak konsisten, dan itu nggak ada masalah selama memang kita berpijak kepada bagaimana hukum itu memiliki kedudukan di dalam satu pemerintahan, yang kedua di masyarakat dihargai, kemudian memiliki manfaat bagi ya penyelenggaraannya kan gitu. Oke, sampai di mazhab sejarah saya pikir sudah cukup. Oh ya, tadi tokoh yang terakhir ya. Tokoh-tokohnya dalam mazhab sejarah di sini ada Friedrich Carl von Savigny dan Henry Summermain gitu ya, salah satunya tuh. Silakan nanti Anda cari lagi, masih banyak ininya tokoh-tokohnya yang menganut mazhab ini. Oke, bisa dipahami ya pertemuan kita kali ini. Saya rasa cukup. Bila ada pertanyaan dan ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan diketik aja di kolom komentar, nanti kita akan diskusi, dan mudah-mudahan bisa kita buatkan videonya juga, Q&A-nya dalam hal-hal yang kemudian perlu didiskusikan. Oke, stay tune terus di channel kita Sam and Nai Connection. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada adik-adik yang sudah ini ya terus ada atensinya terhadap video-video kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.